Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bersama-sama Sinau Hukum, Melek Hukum dengan channel SH Emba. Penonton yang saya hormati, saat ini kita masuk ke video yang ke-19. Kita bahas paragraf 6 tentang pengulangan. Pengulangan ini diterangkan pada pasal 23 KUHP baru. Kita baca ayat 1. Pengulangan tindak pidana terjadi jika setiap orang A. melakukan tindak pidana kembali dalam waktu 5 tahun setelah menjalani seluruh atau sebagian pidana pokok yang dijatuhkan atau pidana pokok yang dijatuhkan telah dihapuskan. Ini hal baru dalam KUHP baru. Dalam KUHP lama ini tidak ada. Dan untuk itu kita harus cermat. Saya ulangi lagi. Melakukan tindak pidana kembali, tindak pidana kembali dalam waktu 5 tahun setelah menjalani. Dalam waktu 5 tahun setelah menjalani seluruh atau sebagian pidana pokok yang dijatuhkan. Ada batasan waktu 5 tahun. Berarti setelah 5 tahun kok melakukan tindak pidana lagi, sudah tidak termasuk ke dalam kategori pengulangan. Dihitung 5 tahun lebih 1 hari sudah tidak termasuk. Jadi pengulangan ini kalau 5 tahun ke bawah. Ini beda dengan yang saat ini atau yang sekarang, karena hukum yang sekarang kan entah berapa tahun itu melakukannya, asal pernah melakukan dan dipidana itu masuk kategori pengulangan atau residivis. Kalau pengertian residivis sendiri adalah ada 2, yaitu penjahat kambuhan atau orang yang pernah dihukum mengulangi tindak pidana yang serupa. Namun ini untuk tambahan penjelasan saya bukan memperdebatkan ya, karena ada pendapat hukum bahwa yang dimaksud residivis kalau kejahatannya serupa. Tapi ada juga yang berpendapat walau tidak serupa, asal dia sudah pernah dihukum dan keluar lagi, dihukum lagi, keluar lagi, dihukum, baru berbeda. Satu penggelapan, satu pencurian, itu tetap dianggap residivis. Saya tidak dalam memperdebatkan itu. Ini untuk tambahan saja untuk pengertian yang namanya residivis. Namun kalau saya beranggapan sesuai fakta dasar hukum yang ada, yaitu penjahat kambuhan atau orang yang melakukan tindak pidana kembali yang serupa. Itu kalau untuk saya. Kemudian pada bunyi pasal di atas kan sudah jelas bunyinya, melakukan tindak pidana kembali dalam waktu 5 tahun. Melakukan tindak pidana kembali. Sehingga di dalam KUHP baru tidak seperti yang beda-beda pendapat tadi. Karena yang penting di sini adalah melakukan tindak pidana kembali. Tidak ada kata-kata melakukan tindak pidana kembali yang sama. Tidak ada. Tidak ada. Tidak menjelaskan jenis pidananya yang sama kan pasalnya. Ya kita ikuti saja sesuai asas legalitas, dan tidak boleh lagi kita menganalogikan seperti contoh-contoh yang tadi di depan, yang sama atau yang tidak sama, yang sejenis atau tidak sejenis. Kita tidak boleh menganalogikan atau menafsir-nafsirkan tadi, karena di sini sudah jelas bunyi pasalnya dan kita menganut ke asas legalitas. Melakukan tindak pidana kembali dalam waktu 5 tahun setelah menjalani seluruh atau sebagian pidana pokok yang dijatuhkan atau
pidana pokok yang dijatuhkan telah dihapuskan. Nah, ada frasa setelah menjalani seluruh atau sebagian pidana pokok yang dijatuhkan. Ada frasa itu. Kalau menurut saya ulangi, kalau menurut saya, ini berarti proses hukumnya harus sampai vonis hakim. Harus sampai sidang, sampai vonis. Nah, akan muncul pertanyaan, bagaimana kalau proses hukumnya tidak sampai vonis hakim? Sehingga pelaku tidak pernah menjalankan hukuman pokok. Misal karena restoratif justice atau perdamaian lainnya yang sah. Kalau dalam hal pelaku yang sudah restoratif justice kan tidak masuk sidang pengadilan. Jika yang bersangkutan melakukan tindak pidana lagi sebelum lewat 5 tahun, apakah ini dalam kategori pengulangan atau bukan? Ini kan pertanyaannya yang muncul. Kalau menurut saya membaca pasal ini nanti akan terjawab saat praktek hukum di lapangan. Sebab ini pasti akan menjadi perdebatan nanti. Apakah ini masuk atau tidak? Namun kalau sekali lagi saya berpendapat tidak termasuk yang pengulangan kalau ada penyelesaian baik restoratif justice atau penyelesaian perdamaian lain yang sah sehingga tidak mendapatkan vonis hakim. Sebab bunyinya pasal kan begitu tadi, setelah menjalani hukuman. Sedangkan yang bersangkutan karena adanya restoratif justice atau perdamaian, dia tidak menjalani hukuman. Maka yang kejadian seperti ini menurut saya tidak termasuk kategori pengulangan. Pada waktu melakukan tindak pidana, kewajiban menjalani pidana pokok yang dijatuhkan terdahulu belum kedaluarsa. Ini B. Pada waktu melakukan tindak pidana, kewajiban menjalani pidana pokok yang dijatuhkan terdahulu belum kedaluarsa. Ini maksudnya seperti ini. Pelaku sudah sidang dan vonis, misalnya 3 tahun vonisnya. Namun yang bersangkutan belum menjalani vonis, belum masuk ke hukuman, menjalani hukum. Mungkin karena bisa jadi melarikan diri atau hal-hal lain, dia sakit. Nah, ini kalau yang seperti ini hitungan angkanya bukan berarti 5 tahun. Namun bergantung pada berapa lama masa daluarsa untuk menjalani hukuman. Masa daluarsa kan ada itu untuk menjalani hukum, misalnya untuk KUHP yang sekarang ini ya, KUHP lama, yang diancam maksimal 3 tahun, maka daluarsanya adalah 6 tahun. Maka hitungannya kalau dalam waktu 6 tahun kok melakukan tindak pidana lagi, maka ini masuk kategori pengulangan. Walaupun dia belum masuk ke hukuman, namun dia dalam posisi ini sudah mendapatkan vonis hakim. Hanya dia belum menjalani hukuman karena melarikan diri. Di dalam tengah-tengah pelariannya kok dia melakukan tindak pidana, maka pidana yang dalam pelarian ini masuk kategori pengulangan. Sekali lagi itu adalah menurut saya. Dengan dasar saya mempelajari atau membaca dari bunyi pasal-pasal dengan tidak melakukan analogi atau penafsiran. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mencakup tindak pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus, pidana penjara 4 tahun atau lebih, atau pidana denda paling sedikit kategori 3. Ini sudah bisa dipahami. 3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 juga berlaku untuk tindak pidana mengenai penganiayaan. Jadi tindak pidana penganiayaan masuk dalam ketentuan ini. Berarti ke bawah nanti yang terkait dengan pasal-pasal penganiayaan masuk dalam ketentuan ini. Itu yang bisa saya sampaikan terkait tentang pengulangan tindak pidana dalam KUHP baru. Semoga ini bisa jelas menambah khasanah wawasan ilmu hukum kita khususnya dalam mempelajari KUHP baru. Apabila ada salah mohon dimaafkan dan dimaklumi.
berikan komentar untuk memperbaiki kita semua dalam mempelajari KUHP baru. Tetap yang belum subscribe dimohon untuk subscribe, share, like, dan share kepada orang-orang terdekat kita supaya kita sama-sama turut mencerdaskan kehidupan bangsa. SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.